Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau berbagi buat pemula yang pingin bikin donat, yang pingin berjualan donat juga. Bagaimana cara mendapatkan tekstur donat yang empuk dan menghasilkan white ring di donatnya. Jadi semua itu ada triknya ya. Jadi kalau kalian pingin tahu apa triknya, disimak video aku sampai selesai. Jangan di skip-skip. Terima kasih. Sebelum ke triknya, di sini aku mau kasih tahu untuk adonan donatnya. Di sini udah aku siapin tepung terigu cakra sebanyak 250 gram, ragi instan sebanyak 3 gram, susu bubuk 1 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan. Jadi untuk takaran susu dan takaran gulanya aku tidak timbang ya, tapi aku takar dengan menggunakan sendok makan. Dan lanjut ini aku menggunakan pelembut roti bread in popper sebanyak 1 gram. Kemudian ini semua bahan kering diaduk sampai semuanya merata. Setelah bahan kering tercampur merata, lanjut ini aku masukin 1 butir telur utuh. Dan lanjut aku masukin air es sebanyak kurang lebih 120 ml dan aku memasukkan airnya itu secara bertahap. Jadi untuk penambahan cairan kalau kita menggunakan telur itu harus hati-hati ya, karena telur juga kan mengandung cairan. Jadi untuk penambahan cairannya itu bertahap ya, jangan sekaligus agar tidak kelembekan di adonannya. Dan di sini salah satu trik juga ya, untuk adonan donat itu jangan terlalu lembek juga dan jangan terlalu keras juga, harus sedang-sedang aja. Kalau terlalu lembek nanti adonannya itu saat di proofing itu adonannya itu tidak tinggi ke atas tapi melainkan melebar ke samping ya. Dan jadi nanti untuk donatnya itu pas digoreng itu kempes. Dan lanjut ke adonannya, ini setelah adonannya setengah kalis ini aku masukin margarin 2 sendok makan dan setengah sendok teh garam. Dan ini setelah margarin dan garamnya tercampur merata, di sini aku ngulennya menggunakan hand mixer. Jadi aku ganti ya ngulennya, yang tadinya pakai tangan ini aku ganti menggunakan hand mixer. Untuk hand mixer ini aku pakai merek Philips ya. Dan di sini kita ulen untuk adonannya ini kurang lebih selama 10 menit sampai adonannya itu benar-benar kalis elastis. Dan di sini tips juga ya, untuk mengulen itu lebih baik menggunakan wadah plastik seperti ini atau wadah yang berbahan stainless agar adonannya itu mudah kalis dan tidak menempel ya di wadah. Dan di sini sudah aku rasa cukup untuk adonannya sudah kalis. Di sini aku sudahi untuk memixernya. Dan di sini aku mau tes untuk kekalisannya dengan cara aku rentangkan adonannya seperti ini. Dan ini untuk adonannya sudah tidak mudah putus saat aku rentangkan. Jadi ini tandanya adonannya sudah kalis elastis. Lanjut adonannya ini aku padatkan dan langsung aja tanpa aku diamkan lagi untuk adonannya. Di sini aku langsung timbang aja dan aku bagi-bagi. Untuk per picisnya ini aku pakai 30 gram. Dan langsung aja setelah ditimbang ini langsung aku rounding aja adonannya seperti ini dengan cara aku lipat-lipat dan aku rapatkan bagian bawahnya seperti ini. Oh ya, jika saat kita membulatkannya itu agak lengket, itu boleh tangan kita olesin margarin tipis-tipis ya, agar lebih mudah kita membulatkan adonannya. Dan di sini kalau kita ingin menghasilkan tekstur donat yang padat, ini kita merondingnya harus benar-benar padat ya. Dan permukaannya itu harus mulus agar nanti saat digoreng itu donatnya itu halus ya permukaannya. Oh ya, buat kalian yang baru belajar bikin donat itu wajar ya kalau baru sekali itu kita tuh gak langsung bisa, sama seperti aku juga dulu sampai berkali-kali aku belajarnya ya. Dan ini aku masih ada foto donat yang pertama kali aku bikin ya. Jadi seperti ini donatnya itu nggak ada white ringnya, donatnya itu kayak bantat gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah setelah aku sering belajar sekarang donat aku bisa lebih baik dan bisa dijual. Lanjut ke
videonya, setelah adonan semua selesai dibulatkan atau dironding, ini aku diamkan selama kurang lebih 15 menit. Dan setelah aku diamkan selama 15 menit, langsung aja ini aku taburi tepung terigu atasnya tipis-tipis agar saat adonannya nanti kita ambil satu-satu itu adonannya tidak menempel di tangan. Dan ini setelah selesai semua adonannya aku taburi tepung terigu. Di sini aku siapin talenan yang permukaannya halus yang aku pakai. Kemudian aku taburi tepung terigu tipis-tipis di atas talenan. Kemudian ini aku ambil satu adonan dan lanjut ini aku mau pipihkan menggunakan cetakan kayu seperti ini. Dan lanjut ini aku masukin ke mangkuk seperti ini untuk cetakan donat. Jadi agar hasil donatnya itu ukurannya sama, jadi aku gunakan cetakan kayu seperti ini yang aku beli di online ya. Dan ini untuk ukurannya itu 7 cm. Dan setelah dicetak ini kita taruh di alas seperti ini. Bisa juga menggunakan kertas roti atau kertas nasi untuk alasnya ya. Dan ini aku lanjutin untuk mencetaknya. Jadi seperti ini caranya ya. Kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan dengan tutup cetakan. Kemudian ini kita masukin ke dalam cetakan, kemudian kita tekan-tekan lagi. Dan untuk menekannya ini asal aja ya, enggak terlalu keras untuk menekannya. Dan setelah selesai dicetak, ini kita pindahkan ke alas donat seperti ini. Dan ini sudah selesai semua, aku cetak hasilnya seperti ini, sudah rapi. Dan ini lanjut aja aku mau tutup menggunakan plastik dan aku akan diamkan selama kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah aku diamkan 20 menit, adonannya sudah kelihatan mengembang 2 kali lipat, sudah menul-menul. Dan ini kalau pakai cetakan hasilnya bulatnya itu merata ya, jadi lebih rapi dan lebih cantik. Dan lanjut aja ini aku mau goreng untuk donatnya. Sebelumnya aku sudah manasin minyak terlebih dahulu. Dan untuk menggoreng donat, apinya itu pakai api sedang cenderung ke kecil ya, jadi jangan terlalu besar agar donatnya itu tidak mudah gosong. Dan setelah adonan donatnya ini sudah nyemplung semua, ini kita tunggu sampai bawahnya kecoklatan. Dan setelah kecoklatan seperti ini, langsung aja donatnya kita balik. Dan untuk menggoreng donat ini cukup satu balikan aja ya, agar tidak menyerap banyak minyak. Nah ini kalian boleh lihat ya, hasil donatnya itu besar-besar, menul-menul, dan weteringnya itu tinggi. Kalau dulu aku baru belajar, boro-boro aku bisa kayak gini ya donatnya. Yang ada donatnya itu bantat-bantat seperti yang tadi aku contohkan ya. Dan gak mungkin itu aku bisa jual. Dan alhamdulillah ini setelah aku tahu triknya, ini aku jadi bisa untuk bikin donat yang berwetering tinggi dan menghasilkan donat yang empuk. Dan lanjut ini setelah tadi donatnya aku goreng semua dan aku tiriskan, langsung aja di sini aku mau topping ya. Jadi di sini aku dapat orderan donat ucapan dari customer aku. Ini ucapan untuk ibunya yang berulang tahun. Dan ini aku mau kasih toppingnya coklat seres dan coklat kacang dan juga keju ya. Dan di sini untuk coklat yang aku pakai ini tuh coklat blok yang aku lelehin terlebih dahulu ya. Kalau kalian mau pakai coklat glaze juga bisa ya. Itu harganya lebih murah dibanding coklat blok. Jadi di sini aku untuk menopingnya disesuaikan sama permintaan customer ya. Kalau dia mau pakai coklat blok, aku kasih toppingnya menggunakan coklat blok. Tapi kalau mereka pengen glaze ya, aku gunakan untuk toppingnya itu pakai glaze ya. Dan untuk harganya tentunya yang pakai coklat blok itu lebih mahal ya ketimbang menggunakan topping glaze. Dan lanjut ini yang kedua, aku mau pakai topping yang menggunakan topping kacang sangrai. Di sini aku kacang sangrainya itu aku menyangrai sendiri ya, dengan membeli kacang yang sudah dikupas itu yang masih ada kulit arinya. Itu aku sangrai sendiri dan aku buang kulitnya dan aku remahkan sendiri seperti ini. Oh ya, di sini aku mau kasih tahu triknya bagaimana caranya mendapatkan
tekstur donat yang empuk dan menampilkan white ring. Jadi sepengalaman aku, triknya itu cuma satu ya teman-teman. Kalau kalian itu pengen bikin donat yang menghasilkan donat yang empuk, yang ada white ringnya itu, jadi triknya itu ada di adonannya. Jadi adonan donat itu harus kalis elastis ya. Karena dari adonan yang kalis elastis itu menghasilkan serat adonan yang lembut yang bikin roti donat itu jadi lebih enak ya dimakannya, tidak bantat, tidak kasar juga untuk seratnya. Dan untuk menghasilkan adonan yang kalis elastis itu tentunya kita harus menggunakan alat ya, dan alat yang di sini yang kita butuhkan yaitu mixer. Makanya pengusaha donat itu banyak yang mengulennya itu menggunakan mixer ya. Di samping untuk mempercepat produksinya juga, dia juga ingin menghasilkan donat yang lembut dan empuk. Karena tekstur donat yang lembut dan empuk itu banyak disukai oleh konsumen penggemar donat ya. Dan aku juga kalau makan donat itu sukanya yang lembut dan empuk. Jadi seperti itu aja ya triknya. Semoga kalian bisa mempraktekannya dan semoga berhasil. Dan ini donatnya sudah selesai ya, aku topping dan aku kasih ucapan. Dan di sini juga donatnya dikasih lilin. Jadi ini customernya datang, dia bawa lilin, katanya minta dimasukin lilinnya ini ke donat ya, seperti ini. Jadi ini pasu aku yang ngasih lilinnya. Jadi yang order ini tetangga aku ya, dia masih remaja. Ini dia mau kasihkan ke ibunya yang sedang berulang tahun. Dan sampai di sini aja video yang aku share, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sebelum aku pamit, ini aku review untuk tekstur donatnya. Dan sekaligus aku juga mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan di videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit, wassalamualaikum.